Leo, gadis ini sedang berkeliaran di sekitar rumah besar itu, sudah beberapa hari. Aku mau menyelidikinya. Tapi, aku tidak menemukan informasi apapun tentangnya. Tidak menemukan apapun? Menarik. Bagaimana kalau aku pergi dan menyeretnya ke sini? Menyenangkan. Aku akan bersenang-senang sebentar dengan tikus kecilku ini. Guruku bilang dia meninggalkan pusaka keluarga di sini. Kalau aku menemukan pusaka keluarga itu, dia akan menceritakan. Kebenaran tentang kebakaran di kediaman keluarga Castillo. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Kalau begitu, aku harus mencari ke dalam. Siapa kau? Tenang, aku datang untuk hal yang sama sepertimu. Kau juga datang untuk mencuri? Atau mencari sesuatu? Asha. Oak, tapi kau urusi urusanmu. Aku urusi urusanku. Dan jangan ganggu aku. Bagaimana kau bisa masuk? Pintunya tidak terkunci, jadi aku masuk. Tidak terkunci, kau bisa saja memberitahuku. Ko bilan jangan gangguku. How? Mungkin di sini? Kotak itu. Terkunci rapat dengan kunci. Apa sebenarnya yang kau cari? Tidak akan kuberitahu. Kitimu. Aku cuma datang bu a ambil sedikit anggur. Yang paling berharga yang di tengah, yang atas. Sama yang di kiri, di rak kedua. Itu rasanya paling enak. Wah, kamu tahu banyak juga. Tapi aku bukan datang buat anggur loh. Ini rahasia. Janji, jangan bilang siapa-siapa. Oak. Lihat. Ini apa? 10 sambunikan di dalam anggurku. Ini apa sih? Itu nggak bisa aku kasih tahu. Aku pergi dulu, semoga berhasil cari. Yang kamu cari. Jadi, kamu mau kabur? Mau dibantu cari? Nggak, sama sekali. Soalnya kamu udah bikin studioku berantakan. Dan ngancurin koleksi anggurku. Setidaknya kasih penjelasan dong. Ini studio kamu? Ini rumah kamu? YK. Aku harus ngelakuin sesuatu. Besok kalau udah selesai, aku balik dan bersihin semuanya. Gimana, setuju? Terus anggurnya gimana? Harganya berapa? Aku yang bayar. Lafite tahun 1982, 200 ribu rupiah. Sama kurs hari ini, coba lihat. Menurut kamu, berapa utangmu padaku? Lihat APA, aku nggak punya uang sebanyak itu, jauh banget. Sekarang gimana dong? Kamu saranin apa? Leo, yang ganteng. Dengar, uangnya nggak ada, tapi tenaga aku punya banyak. Aku bisa kerja untuk membayarnya. Gimana, setuju? Kamu siapa namanya? Sofia Castillo. Besok kamu datang. Makasih, Leo. Sampai besok. Maestra, aku sudah kembali. Maestra. Karena dia tidak ada di sini, aku sendiri yang akan melihat-lihat. Muridku tersayang, aku sudah menghitung, dan botol anggur ini tidak bisa kita bayar, bahkan bercanda sekalipun. Jadi, aku pergi dulu. Semoga beruntung. Ingat, jangan bocorkan identitasmu. Sampai jumpa saat kita sudah punya uang. Ini keterlaluan, Maestra Celia.
Siapa? Jangan bergerak. Kamu siapa? Hei, gadis, senjata itu berbahaya, jadi hati-hati. Iya, aku dikirim Leo. Leo. Siapa itu? Leo. Kamu tidak kenal Leo? Leo dari Villario, caranya kejam, licik, kuat, dan kejam. Dia dijuluki iblis menjelma. Itulah Leo kami. Tempat yang kamu masuki tadi malam adalah kediaman keluarga Reyes. Dia. Dia mengirimmu untuk mengawasiku? Pulang dan bilang padanya bahwa aku akan menepati janjiku. Aku tidak berniat kabur. Sudah berapa lama kamu mengawasiku? Aku tidak punya banyak yang bisa ditawarkan. Tunggu, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Hei, tidak usah. Sudah kukatakan untuk menunggu. Kalau begitu, tunggu saja. Ini tidak gratis. Makanan ini, catat sebagai tambahan utang. Ayo. Hei, gadis, tidak usah. Sungguh, tidak usah. Aduh. Sakit. Tunggu aku di sini. Baiklah, oke. Terima kasih, Nona. Kirimi aku lokasinya. Aku bantuin kamu. Ini. Hei tai, taruh di atas meja. Tapi gadis dengan kekuatan super macam apa ini? Dan dia juga tangkap dengan tangan kosong. Babi hutan yang berat banget. Leo. Kamu di sini? Gak ada. Cuma mau lihat-lihat. Mau lihat beneran gak? Kamu gak punya uang buat bayar anggur. Pelit. Leo. Aku mau cari tahu. Siapa yang di belakangnya? Malam ini kita nginep di sini. Siapa? Leo, apa yang Anda lakukan di sini? Bukannya kamu yang menyuruhku datang? Aku tidak memintamu datang. Baiklah, karena kamu sudah di sini, kenapa kita tidak mandi bersama saja? Guruku bilang ini adalah mata air spiritual, yang bisa menghilangkan lelah dan membuat rileks. Jebakan rayuan. Kamu tidak bisa lagi menyembunyikan niatmu. Ada pembunuh yang mengintai di sekitar sini. Leo. 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 Bicara. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Aduh.
Leo. Ada orang yang mau membunuhmu? Masih mau berpura-pura? Siapa yang menyuruhmu? Berpura-pura apa? Kamu kenapa, Leo? Baru saja, jelas-jelas, aku merasa kamu ingin membunuhku. Bukan begitu. Aku cuma melihat lukamu, lalu menyentuhnya karena penasaran. Benarkah? Leo. Kenapa lukamu sebesar itu? Bukan urusanmu. Kamu kedinginan? Ayo kita pulang. Sakit sekali? Tidak, sama sekali tidak. Ayo, pakai baju dulu, jangan sampai masuk angin. Xavier, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tadi? Sepertinya dia tidak berbohong. Kemampuan bertarungnya paling tidak lebih tinggi dariku. Kalau dia benar-benar ingin menyerangmu, meskipun aku ada di sana, mungkin aku tidak bisa menyelamatkanmu. Lagi pula, kalau dia benar-benar ingin menyakitimu, tidak perlu memberikanmu napas buatan, kan? Meskipun urusan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dengan munculnya sayap hitam di sini, berarti pasti kita bisa menemukan jejak orang-orang itu. Mais la lui dia. Jangan khawatir, Leo, aku akan mengawasinya. Enggak. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Ya, Leo, sudah baik kan? Ada beberapa urusan di perusahaan. Malam ini aku tidak akan tinggal di sini. Jalan di sini rumit. Besok aku akan kirim helikopter untuk menjemputmu. Leo, kamu punya helikopter? helikopter? Itu bukan apa-apa. Ku beritahu, kita punya yacht, villa, pulau pribadi. Hanya ada hal-hal yang tidak kamu bayangkan, tapi tidak ada yang Leo tidak punya. Leo, kamu punya istri? Itu sebenarnya tidak. Leo, Aku di sini. Apa yang perlu saya lakukan? Kamu akan kuliah. Kuliah? Tidak mungkin. Aku datang untuk melunasi utangku. Setiap bulan kamu belajar. Akan dianggap kamu sudah bekerja. 1 bulan untukku, dengan gaji bulanan. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Baiklah. Hei, Ada lagi yang kamu butuhkan? aku ada urusan. Aku harus keluar sebentar. Baik, pulang cepat, dan hati-hati. Terima kasih. Ikuti dia. ya, Tuan. Tuan Pons, Leo Reyes membawa seorang wanita ke kediaman keluarga Reyes. Tapi bukannya mereka bilang Leo Reyes tidak tertarik pada wanita? Seladaki, later belakang wanita itu. Ya, Tuan Pons. Dua 12 tahun. Guruku tidak pernah mengizinkanku menyelidiki kejadian itu. Sekarang guruku tidak ada. Akhirnya aku bisa pulang dan menyelidiki. Hello, Nona. Kamu tersesat. Mau kuantar pulang? Tahu jalan ke Jalan Museum Semai? Jalan musim semi? Aku tahu, kebetulan lewat sana. Gimana kalau naik mobil dan kuantar? Oke, terima kasih. Lihat, ada sofa. Duduklah sebentar. Aku mau menelepon. Oak. Wah, lumayan empuk. Isabel, kebetulan aku mau cari kamu. Aku lagi sibuk banget. Ayo, cepat katakan. Tunang, Isabel, jangan marah. Lihat apa yang kubawa untukmu hari ini. Barang bagus. Anak ini, dasarnya bagus. Ya. Ini, untukmu. Kalau ini berhasil, kita bagi, 70 untukku dan 30 untukmu. Oke, setuju. Kalau gitu, aku pergi dulu, Isabel. Kamu haus, Nona? Ini, minum sedikit. Terima kasih. Kebetulan aku lagi haus banget. Nona, kamu umur berapa?
Dan Tuan Yang membawaku ke sini? Sudah pergi. Apa? Dengar, aku mau tawarkan sesuatu padamu. Aku ajak kamu ke suatu tempat, dan aku akan bantu kamu cari dia. Ayo, cepat. Kemari. Pakai ini. Aku harus pakai ini beneran? Kalau kamu nggak pakai, aku nggak akan bantu kamu cari dia. Baiklah, oke. Ini puncak dari godaan yang polos. Aduh, Tuan salah. Ini yang baru, barang bagus. Ya, Tuan salah. Bagus, bagus. Ambil, untuk kamu pakai. aduh, Terima kasih, Tuan salah. itu kamu. Layani Tuan Salas dengan baik. Sofia, kamu datang mencari seseorang. Apapun yang terjadi, jangan kehilangan aku. Dan jangan pernah ungkapkan siapa dirimu. Wah, pinggangnya. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan mengajarimu. Apa artinya membuatku marah? Kalian ngapain berdiri di sana? Bawa dia yang imit itu ke sini. Mereka menaruh sesuatu di minuman itu. Kamu sudah meminum ramuan kepatuhan godaan, dan masih berpikir bisa keluar dengan selamat? Bocah kecil, lihat bagaimana kau lolos dari cengkeramanku. Tenang saja, aku akan sangat lembut padamu. Kejar dia. Ai Greco. Wanita Leo. Hanya memikirkannya, sudah membuatku bersemangat. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Semoga tidak terjadi apa-apa padanya. Leo. Apa yang akan Tuan lakukan dengan mereka? Kungfu orang-orang itu, payah banget. Suruh mereka pergi ke pintu gerbang utama. Teriak 100 kali. Aku ini orang tak berguna. Terima kasih, Nona Castillo. Leo. Serahkan padaku. Lebih baik daripada meninju karung pasir. Bersihkan tanganmu. Terima kasih, Leo. Kamu baik-baik saja? Sepertinya hari ini, aku tidak bisa lanjut menyelidiki. Leo, kamu sudah membalas dendam untukku. Ayo pulang. Baik. Beritahu Adrian bahwa orang-orang yang malam ini tidak ingin kulihat lagi di Villario. Itu Leo, itu Leo.
Sudah ketahui dari mana asalnya? Tuan Ponce, saya sudah mengerahkan semua kontak kami. Dia seolah-olah muncul dari ketiadaan. Tidak ada satupun data. Mungkinkah Leo telah memblokir semua informasinya? Dari mana si perempuan ini muncul? Leo sangat memperhatikannya. Tuan Ponce, mengenai identitasnya, saya punya teori yang berisiko. Coba, ceritakan, bagaimana kalau ternyata dia adalah anak haram Leo Reyes? Leo umur berapa? Kok bisa punya anak yang sudah sebesar itu? Tuan Ponce, saya punya hipotesis lain. Lanjutkan. Jadi, ada rumor yang bilang Leo suka pria. Bahwa semua bawahannya sebenarnya adalah kekasihnya. Tuan Ponce, bagaimana kalau sebenarnya dia sengaja mempertahankannya di sisinya hanya untuk menutupi fakta bahwa dia suka pria? Otakmu otak udang ya? Tapi kamu tahu posisi Leo Reyes? Kalau dia suka pria, apa perlu disembunyikan? Ide lain yang berani, Tuan Ponce, pergi sana. Tuan Ponce, jangan marah, sekarang juga saya pergi. Lanjutkan pengawasan, ya. Hubungi Rektor Vidal dari Universitas Septentrio. Saya akan menyumbang 200 juta untuk mendanai 2 perpustakaan. Saya ingin Sofia masuk universitas. Bec, Leo. Oh, iya, ponsel yang dia minta, sudah saya kirim. Sudah terpasang program pelacaknya. Cukup buka ponselnya sendiri. Dan Lia. Semua informasi dari ponsel itu. Sofia, sarapan sudah siap. Kamu bisa langsung datang makan. Oke, aku langsung datang. Leo, mau pergi? Même. Leo, Ya, ini untukmu. Kenapa tidak dibuka? ini untukku. Iya, untukmu. Ini handphone. Terima kasih banyak, Leo. Dia sudah bawa pacar pulang ke rumah. Hello, Kam. Ada APA? Naomi Reyes. Saya ceritakannya, gadis itu, namanya Sofia Castillo. Tahun ini baru berusia 18 tahun. Dia yatim piatu, tapi dia sangat cantik dan segar. Dan karakternya juga sangat baik, manis dan menggemaskan. Kalau Nyonya melihatnya, pasti akan suka. Bagus, bagus sekali. Akhirnya doaku dikabulkan. Akhirnya anak itu sadar juga. Kam. Kedepannya, kalau ada perkembangan di antara mereka, kamu harus laporkan ke saya secara detail. Ya, saya paham. Zukuala. Wah, kelihatannya enak sekali. Setelah sarapan, suruh Charmaine mengajakmu beli baju. Baik. Tidak usah, Leo. Pakai baju bekasmu saja sudah cukup. Tidak boleh. Dulu aku selalu pakai baju yang sudah tidak dipakai guruku. Nona Castillo, jangan bilang begitu. Secantik dirimu, kalau tidak berdandan. Sedikit, bukankah sayang sekali? Carmen, panggil saja aku Sofia. So, nama yang indah sekali. Dengeso, nanti masuk. Kalau lihat ada yang kamu suka, jangan ragu bilang ke aku. Oke, terima kasih, Charmaine. So, kamu masak lihat-lihat dulu. Aku mau jawab telepon, dan langsung kembali. Oak. Ternyata benar kamu. Kamu wanita lain itu. Kamu pikir kamu siapa? Apa maksud wanita lain? Kamu tidak kenal aku. Dan berani-beraninya merebut Leoku? Biar aku perjelas. Aku Blanca Soto. Tunangan Leo. Kamu tunangan Leo?
Apa maksud wanita lain? Masih mau berakting? Kamu yang ikut campur. Antara Leo dan aku. Beraninya kamu. Kalau kamu tidak berhenti bicara omong kosong, kepalamu akan kubuat masuk ke perut dengan satu pukulan. Kamulah yang mencuri. Leo Ku, kamu wanita lain. Berhenti di situ. Siapa yang berani menggengges Sofia Kami? Aduh, ternyata Nona Soto. Carmen, bantu aku beri pelajaran pada si tidak tahu malu ini. Aku akan buat Leo memberimu bonus yang besar. Nona Soto. Minta maaf kepada Nona Castillo. Dengan dia, wanita lain itu, aku harus minta maaf padanya? Nona Soto. Saya menyarankan Anda untuk jaga mulutmu. Kalian, ini keterlaluan. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Nona Soto, Anda belum bisa pergi. Anda baru saja merusak sebuah gaun edisi terbatas dari toko ini. Anda harus membayarnya. Kamu pelayan menyedihkan. Berani-beraninya menghentikanku? Kamu pikir aku tidak bisa menghancurkan toko ini? Atau membuatnya hilang dari Villario? Aku tidak tahu. Kalau keluarga Soto yang menentukan segalanya di Villario. Leo, dia yang menggangguku. Blanca. Leo, Ada APA? Main à main. Maaf, Tidak ku dengar. maaf, aku salah. Kumohon maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Ganti ruginya. Aku bayar. Leo, ayo jangan marah. Bawa dia Pergi. Ya, Leo, kamu sedang apa? Hei Leo, apa artinya wanita lain? Kenapa kamu tanya itu? Blanca baru saja bilang padaku, kalau kamu adalah tunangannya, dan aku adalah wanita lain, tapi aku nggak ngerti maksudnya. Nona Castillo, jangan hiraukan dia. Tuan muda Leo kami dan keluarga Soto, nggak ada hubungannya sama sekali. Mulai sekarang, nggak ada yang bakal berani ngomong begitu tentang kamu. Wah, baju yang dipilih Leo cantik banget. Kalau suka, ayo, coba dulu. Semua ini, tagihkan ke akunku. Kirim ke kediaman keluarga Reyes. Beck, Tuan Reyes. Carmen, Ya, so. Leo suka APA? Nah, Tuan muda Leo, tuannya itu workaholic sejati. Hidup dan bernapasnya kerjaan. Kumemikir kerja dan kerja. Wajah. So, mau kasih hadiah ke Tuan muda Leo? Ayah. Nah, lihat. Sini. Makasih, Carmen. Leo, Kakimu Kenapa? tidak parah. Aku tak sengaja kesel Leo. Kamu tadi di mana? Ini, Saka, Sat bu à caramel. aku yang bikin sendiri, dengan buah hawthorn yang aku petik dari gunung. Ayo, coba, Leo. Jadi kamu cedera, karena pergi memetik buah hawthorn di gunung. Jangan khawatir, aku sudah olesin obat. Lihat. Terima kasih. Ayo, Leo, kamu harus coba. Mani. Leo, guruku bilang manusia tidak boleh terus hidup dalam kenangan yang menyakitkan. Karena begitu bukan hanya menghukum diri sendiri, tapi juga orang yang mencintaimu. Kakimu masih sakit? Tidak, sungguh, sudah tidak sakit? Tapi ini bengkak. Kamu bilang tidak apa-apa? Leo, aku bisa jalan sendiri, sungguh. Sudah ku bilang tidak. Dan selesai. Javier. ya, Leo, Sur rue David Datang. ya. Leo, kamu kenapa jam segini?
David. Coba lihat. Periksa apakah ada masalah pada otot dan jaringan lunaknya. Oak. Sakit di sini? Sakit di sini? Jaringan lunak dan tulangnya baik-baik saja. Cuma ketegangan otot betis. Nggak perlu ditempelin koyo. Cukup dikompres hangat. Aku suruh Charmaine bawa handuk hangat. Tinggal di sini beberapa hari ini. Biar bisa diperiksa kalau perlu. Oke, nggak masalah. David. So, akhirnya kamu ingat aku. David, aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. 12 tahun yang lalu. Kupikir dalam kebakaran di kediaman keluarga Castillo. Syukurlah kamu baik-baik saja. Selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu tinggal bersama keluarga Reyes? Tidak. Saat kebakaran terjadi di rumahku, maestralah yang kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Lalu aku pergi bersamanya ke gunung. Aku turun beberapa hari yang lalu, dan datang ke rumah Leo. Kenapa kamu tidak mencariku saat turun? Maestrau memperingatkanku, bahwa jika orang yang bertanggung jawab atas kebakaran itu, tahu aku masih hidup, dia tidak akan berhenti sampai menghabisi aku. Dia membuatku berjanji untuk menjaga rahasia. Dan tidak menghubungi siapapun. Aku tahu, itu bukan kecelakaan. Tapi baik Maestrau maupun Leo, telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Baiklah, pada kesempatan pertama, aku akan datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada maestramu. Leo, masih belum tahu identitas asliku. Jaga rahasiaku. Leo, Rektor Vidal dari Universitas Septentrio, telah meneleponku untuk mengatakan bahwa Nona Castillo akan bergabung lusa. Katakan pada Rektor Vidal bahwa Sofia Castillo akan bergabung beberapa hari kemudian. Kamu fokus saja pada studimu. Aku akan menyelidiki pelakunya. Terima kasih, David. Tapi ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin menyeret orang lain ke dalam ini. Kalau kamu sudah memanggilku seperti itu, apakah aku masih orang asing bagimu? Atau kamu tidak percaya padaku? Baiklah, Leo. Selain itu, Rektor Vidal bertanya, apakah Nona Castillo membutuhkan transportasi sekolah? Lupakan saja busnya. Aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Beristirahatlah yang banyak hari-hari ini. Dan jangan banyak olahraga, oke? Mereka tadi ngapain sih? Leo, bisakah aku kembali ke sekolah? Dia bilang, dia agak lapar. Jadi aku bantu dia turun untuk makan. Calo Kakimu Suda Sambu. Baru boleh pergi. Sungguh, aku baik-baik saja. Aku akan rajin mengompresnya. Tolong, Leo, aku mohon. Sampai segitunya inginnya ke sekolah, ya? Baiklah. Aku akan bilang ke Charmaine untuk menyiapkan makanan untukmu. Sesuatu untuk dimakan. Lusa aku antar kamu. Terima kasih banyak, Leo. Anda benar-benar malaikat. Leo, kamu ngapain sama wanita lain itu? Aku udah cari tahu di HP. Maksudnya wanita lain apa? Kamu nggak cuma menghina aku, tapi juga menghina Leo. Beraninya kamu mukul aku. Leo, kamu ngapain? Aku ini tunanganmu. Pewong. Leo, nggak ada hubungannya sama kamu. Tangannya nggak sakit? Nggak. Kamu masuk sendiri aja. Aku mau ketemu rektor. Nanti aku jemput habis kelas. Oak. Killian, kalian keterlaluan banget. Ini nggak akan berakhir begitu aja. Aku nggak akan memaafkan kalian. Oh. Jadi pas turun dari mobil, harus cium sopirnya dulu? Dr. Vega. Nona Castillo, kakinya bagaimana? Sudah sembuh total. Pergilah ke kamarmu untuk istirahat. Aku harus pergi rapat sekarang. Leo, masih awal. Bolehkah aku keluar sebentar? Pastikan kamu kembali sebelum jam 9. Baiklah. Ada apa denganmu? David, bisakah kamu mengantarku pulang sebentar?
Tentu. David, ada apa denganmu? Kurasa kita sedang diikuti. Pasti itu Javier Rios. Leo tidak percaya kalau aku akan bersikap baik. Pegang erat-erat. Akan kulihat bagaimana caranya menghindari mereka. Kita sudah sampai. Kamu bisa turun. David, tiba-tiba, aku mulai merasa takut. Takut, APA? Aku di sini. Di sini semuanya masih sama seperti dulu. Semua ini aku bangun kembali. Dari ingatan. David, terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Selama aku ada di sini, kau akan selalu punya rumah. Lihat, Leo, Sofia dan pria itu pasti sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kalau aku dengar, setengah kata pun rumor tentang Sofia. Akutakan memafkan Keluarga Soto. Kamu di mana? Ya, aku sedang mengikuti Nona Castillo dan Dr. Vega. Camus Keilangan Jacques Mereka. Leo, bagaimana? Onda Tahu. Kamu luar biasa. Leo, beri saya sedikit waktu lagi. Pasti saya temukan mereka. Jean Gancari la Gidane Pulangla. Leo, ini untuk Anda. Lokasi Nona Castillo. Lewat sini. Wah, ini kawasan villa. Aku akan mencarinya sendiri. Selidiki la Gimaza la Lunia. Sampai tuntas. Siap. Villa ini milik siapa? Mereka tiba di sini. Kapan? Yang di sana itu. Dibeli Dr. Vega beberapa tahun lalu. Setelah masuk, mereka ngobrol di taman. Ada masalah? Kalau gitu, aku tenang. Dr. Vega, sejak mereka masuk, memang ada yang datang. Sudah kujawab, seperti yang Anda instruksikan. Terima kasih. Sama-sama, saya cuma melakukan tugas saja. Wah, Leo, cepat sekali kamu sampai. APA? Leo tahu, kalau kita di sini, Kamu harus bawa sesuatu, alat pelacak, tapi jangan khawatir. Di sini, dia tidak bisa melacak bekas kediaman keluarga Castillo. Bertahun-tahun yang lalu, aku membeli tempat ini. Sepertinya, mereka sudah datang mencarimu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Oke, sampai jumpa, Dr. Vega. Leo, kamu datang menjemputku untuk pulang? Sekarang jam 18, belum jam 9. Eyo. Yang lain sudah pulang semua. Kamu juga seharusnya sudah di rumah kita. Oak. Apa aku melakukan kesalahan? Kemarin aku melihat wanita itu, mencium sopirnya seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang menciummu, Leo. Di mana kamu belajar? Hal bodoh seperti itu? Wah, sepertinya Leo tidak suka dicium seperti itu. Bukan begitu. Ah, syukurlah, aku melihat yang lain, mencium sopir mereka seperti itu. Hari ini David mengajakmu jalan-jalan. Apa kamu mencium David? Aku lupa, lain kali aku lakukan. Sofia. Mulai sekarang, kamu hanya boleh mencium aku. Tidak boleh mencium siapa pun lagi. Apalagi David. Kamu mengerti?
Aku sudah sampai. Sol, kamu sudah sampai. Makan dulu. Aku cari Dokter Vega. Charmaine, ada apa? Siapa yang sakit? Aduh, Tuan Muda Leo. Leo, kenapa? Kamu tidak boleh pergi. Tuan Muda Leo, saat ini benar-benar tidak sadarkan diri. Sangat berbahaya. Hanya Dokter Vega yang boleh mendekatinya. Leo. Aduh, Leo. Leo. So, aku punya kunci cadangan. Beri aku. Tidak, penampilan Tuan Muda Leo sekarang pasti mengerikan. Kamu tidak mau melihatnya. Aku tidak takut. Bergie. Ayo, Sol, jangan masuk. Lebih baik kita tunggu Dokter Vega datang. Biarkan dia yang melakukannya. Leo, apa sebenarnya yang terjadi padanya? 12 tahun lalu, keluarga Tuan Leo dibunuh dengan brutal. Sejak itu, Tuan menderita gangguan stres pasca trauma. Di masa depan, jika dia berada dalam situasi yang serupa, dia bisa mengalami krisis. Leo pasti sedang sangat menderita. Aku akan menemaninya. Leo. Keluar dari sini. Leo. Apa yang akan kamu lakukan? Leo, ini aku. Aku datang untuk melindungimu. Jangan takut, sudah lewat, sudah lewat. Leo, tarik napas dalam-dalam. Sofia Castillo. Jika lain kali terjadi hal seperti ini, jauhi aku. Leo, saat ini, pasti sedang sangat menderita. Aku akan menemanimu. Dan lagi, aku yakin, kamu tidak akan menyakitiku. Bodo. Dr. Vega, Tuan Muda Leo sudah baik-baik saja. Saya sudah membuat Anda datang sia-sia. Maaf. Tidak aba-aba. Anda yakin? Ya yakin. Lalu sekarang dia di mana? Saya akan menemuinya. Itu dia. Sedang makan dengan Sol. Silakan masuk. Silakan. Dr. Vega. Nona Castillo. Dr. Vega, sudah makan? Mau makan bersama kami? Kalau begitu. Bisakah Dr. Vega makan bersama kami? Silakan du Duc. Dr. Vega, silakan masuk. Terima kasih. Dr. Vega, ini hidangan favoritku. Hidangan asam manis. Anda harus mencobanya. Kalau begitu dengan senang hati saya coba. Tuan Muda Leo. Tuan Muda Leo, kenapa makannya sedikit sekali? Masih merasa tidak enak badan? Leo. Tidak, aku baik-baik saja. Siakerla, lihat hidangan asam manis nanas ini. Enak sekali, cobalah. Jangan khawatirkan aku, Anda juga makan. Leo, aku belum kenyang. Beranti Macan. Kamu sangat tidak patuh. Aku akan mengusirmu dari sini. Tolong jangan usir aku. Sudah, aku tidak makan lagi. Pikir baik-baik. Apa yang tidak kamu lakukan dengan baik? Kalau tidak bisa mikir, aku akan potong gajimu. Apa karena aku makan terlalu banyak? Bukan. Mulai sekarang, gajimu akan dipotong 10.000 per bulan. Pikir lagi. Jangan-jangan karena aku makan makanan favoritmu, hidangan asam manis dan hidangan asam manis nanas? Kurang lagi 10.000 per bulan. Kalau masih belum bisa mikir, aku akan tinggalkan kamu. Jengkel, Leo, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Bisa kasih petunjuk? Aku ini bos kamu, selalu. Kamu harus bersikap lebih baik kepadaku, bukan kepada orang lain. Mengerti? Mengerti. Mulai sekarang aku hanya akan baik kepada Anda, Leo. Nah, itu baru benar.
Benarkah yang kamu katakan? Ya Nyonya Reyes, Tuan Muda Leo bahkan sudah belajar untuk cemburu. Hari ini Dr. Vega datang untuk memeriksa Tuan Muda Leo, dan Nona Castillo mengundangnya untuk makan malam bersama kami. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Tuan Muda Leo langsung melempar sumpitnya, menggendong Nona Castillo dan pergi. Leo, Hasilnya sudah kita dapat. katanya pelakunya adalah Sergio Salas. Kejadiannya di klub, orang yang sama yang menyerang Nona Castillo. Sergio Sala. Bukannya aku sendiri yang mengusirnya dari Villario? Apa yang bisa dia lakukan? Di belakangnya ada orang lain. Sol, kenapa kamu? Aku digiting kalajengking. Sol, biar aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak, aku punya bubuk penawar. Itu manjur, lebih baik kita ke rumah sakit saja. Obat ini disiapkan khusus untukku oleh guruku sendiri. Minum ini, kamu langsung sembuh. Benar-benar manjur? Hanya saja, proses detoksifikasinya butuh waktu. Lucia, tolong minta izin untukku. Aku temani kamu pulang. Aku takut kalau kamu pulang sendirian. Bahkan kalajengking pun tidak bisa mengalahkannya. Tapi lihat si gadis kecil ini. Allô? Astaga. Sofia Dikulik. Sudah tahu siapa pelakunya? Masih dalam penyelidikan. Leo sebelumnya sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Sergio. Orang itu baru saja meneleponku dan bilang Sergio sudah diam-diam kembali ke Villario. Sekarang Nona Castillo diculik. Menurutmu ini ada hubungannya dengan dia? Selidiki. Ya. Kamu. Jangan buang-buang tenaga. Dengan rantai sebesar ini, sekuat apapun kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Aku peringatkan, ini semua salahmu. Karena kamu, Leo Reyes, mengusirku dari Villario. Karena dia sangat menyukaimu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatnya juga merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa sama sekali. Leo, biarkan dia melihat si cantikmu. Ucapkan selamat tinggal padanya. Sergio. Kalau kamu berani menyentuh, C'est les rendu Sofia. aku akan membuat seluruh keluarga Salas ikut mati bersamamu. Leo. Wah Tuan Muda Leo, sangat jatuh cinta. Carmen, apakah Nona Castillo baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan Muda Leo sedang menjaganya. Tuan Rios. Rektor Vidal. Kalau ingin mengatakan sesuatu, tunggu sampai Leo datang, dan katakan padanya.
Tuan Muda Leo sedang sangat marah. Ini serius. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Tuan Reyes, Kejadian yang menimpa Nona Castillo adalah tanggung jawab yang tidak bisa saya hindari. Di sini, saya ingin meminta maaf secara resmi kepada Nona Castillo dan kepada Anda. dengan sepenuh hati, Ketika dia kembali, saya akan mengambil tindakan yang sangat tegas terhadap personel keamanan yang bertanggung jawab. Dan selain itu, saya akan memperkuat langkah-langkah keamanan universitas. Saya jamin, Hal-hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Kalau Rektor Vidal benar-benar berniat minta maaf, seharusnya mengundurkan diri. Tuan Reyes, Sudah lebih dari 20 tahun saya berjuang, berkeringat darah untuk jadi rektor. Jabatan ini, Tuan Reyes, lepaskan saja untuk kali ini. Arturo Vidal. Apa Anda lupa? Bagaimana dapat jabatan rektor? Benar quand, Arturo? Minta Anda mundur itu cara saya, untuk biar Anda tetap punya sedikit harga diri. Kalau saya yang turun tangan, akhirnya akan jauh lebih buruk. Leo, Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? jauh lebih baik. Leo, kamu di sini menemaniku. Selama ini? Iya, tentu. Ada apa? Aku takut kalau pas bangun, kamu sudah pergi ke perusahaan. Hari ini aku tidak berniat ke perusahaan. Aku di rumah saja menemanimu. Karena kamu sudah mengorbankan waktumu yang berharga untukku, aku juga ingin menemanimu melakukan apa yang kamu suka. Kalau aku punya, kamu mau ikut aku? Tentu saja, Leo, aku akan menemani kamu dalam hal apapun. Ada APA, Leo, apa kamu tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu? Yang ingin aku lakukan, masih belum bisa. Kenapa? Leo, kenapa kamu mengabaikanku? Apa karena aku terlalu banyak bicara? Kamu terganggu dengan keributanku? Lepaskan tanganmu dan jangan bergerak. Sudah kilepaskan. Sekarang akhirnya kamu mau memberitahuku? Aduh, sakit. Aduh. Leo, kenapa kamu menggigitku? Itu tepatnya yang ingin aku lakukan. Tapi tadi kamu bilang belum bisa melakukannya. Kenapa tiba-tiba melakukannya? Wah, tidak perlu banyak tanya. Kalau kamu terus bertanya, aku akan meninggalkanmu. Leo tidak akan berani meninggalkanku, kan? Tentu saja tidak. Aduh, siapa yang membuat belan kuitaku seperti ini? Ya, Leo itu. Leo sudah keterlaluan. Padahal kita bahkan belum menikah. Dia sudah punya selingkuhan. Dan yang lebih parah, semua orang sudah tahu. Dia tidak peduli sedikit pun tentang perasaanku. Sudahlah, plan kita, jangan marah. Orang-orang pasti akan membicarakan ini. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk diam. Mama, kalau Leo memperlakukanku seperti ini, apa Mama tidak mau membelaku? Sudahlah, jangan marah. Keluarga Reyes bukan keluarga sembarangan. Bisa bersaudara dengan mereka adalah kehormatan besar bagi keluarga Soto. Seorang pria seperti dia, yang punya 1-2 wanita, adalah hal yang wajar. Kenapa itu bisa dianggap wajar? Si imut itu sudah berani meremehkanku. Nanti pasti akan lebih parah. Sudahlah, Tahan sebentar lagi. kalau kau sudah menikah dengan Leo dan menjadi Nyonya Reyes, kau akan punya 1000 cara untuk membuat mereka tahu tempatnya. Kau yang akan memegang kendali. Merebutnya di hadapanku. Sofia Castillo, akan kubuat kau membayarnya. Sofia, Kuenya kelihatan enak banget, aku yang traktir. Nggak usah, aku punya uang jajan yang Leo kasih. Biar aku yang traktir. Gih, sebagai ganti rugi karena nggak melindungimu waktu kita masih SMA. Oak, Kucing kecilku. kamu manggil aku? Memangnya siapa lagi? Kamu toh, penguntit mesum.
Kenapa kamu ngomong kayak gitu ke aku? Cuma mau anterin kamu pulang. Sophia, Camus kenal Adrian? Aku nggak kenal. Kebetulan beberapa hari lalu aku ketemu dia. Menurutku dia orangnya aneh. Mending kita jauhin aja dia. Kamu kenapa? Apa yang baru kamu omongin? Aku dengar semua. Iya, kamu dengar. Mesem. Adrian Ponce itu orang penting. Seseorang yang penting, tahu? Kalau kamu fitnah aku di belakang, kamu harus tanggung akibatnya. Ngerti? Kamu mau apa? Aduh, lihat tuh kucing kecilku ngamuk. Aduh, kucing kecilku, kenapa kamu mukul aku? Kalau mau bicara, bicaralah. Kenapa kamu mendekat begitu? Aku tidak tuli. Dadaku sakit banget. Seberapa kuat kamu memukulku? Aku cuma pakai sedikit tenaga. Sedikit tenaga. Aku merasa sangat tidak enak. Sungguh, aku tidak bisa bernapas. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Cepat. Baiklah. Nah, gitu dong. Memalukan. Aku cuma... Aduh. Kucing kecil, kok kamu bisa? Kejam sekali, membantu aku berdiri saja tidak. Dadaku jadi lebih sakit lagi, sungguh. Pembohong. Aku bohong soal apa? Aku ini. Tanpa alasan apa-pun, kena pukulanmu, dan aku bahkan belum menyentuh rambutmu sedikit pun. Jangan harap. Kamu harus ganti rugi padaku. Dan bagaimana caranya aku harus mengganti rugimu? Traktor aku makan malam. Tuan Reyes, bagaimana pendapat Anda tentang rencana tahunan ini? Tuan Reyes, Nona Castillo sedang makan malam. bersama Tuan Ponce. Di restoran bulan baru. Oak. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, rapat ditutup. Pilihan. Mau pesan apa, Tuan? Beri saya semua yang ada di menu. Baiklah. Jangan berlebihan. Ini adalah perjamuan kekaisaran. Ini penipuan. Aduh, sakitnya. Tidak apa-apa. Untuk itu aku punya Leo, yang membayar gajiku. Kucing kecilku, bayar tagihannya. Hello, Tuan. Totalnya 200.000 rupiah. Bagaimana Tuan ingin membayar? Dia yang bayar. Kenapa mahal sekali? Sophia, Biarkan aku yang traktir kali ini. Kebetulan aku baru mau bilang, kalau aku mau mentraktirmu makan malam. Halo, permisi. Meja ini sudah dibayar. Kamu yang bayar? Bukan, Tuan ini yang bayar. Leo, kok kamu bisa datang? Jemput kamu untuk pulang. Oak, kebetulan kami baru selesai. Lucia, ayo kita pergi. Kalian berdua. Tunggu aku di luar sebentar. Aku langsung menyusul. Oak. Tuan Muda Ponce. Sepertinya nona kecilku sangat menarik perhatianmu. Menarik saja kurang tepat. Sebenarnya aku sudah tidak sabar untuk bertanya padamu, Leo. Di mana sih kamu menemukan kucing kecilku yang secantik ini? Tidak ada komentar. Kalau begitu, ini akan jadi masalah. Kucing kecilku itu, saat ini, membuatku tergila-gila. Kalau kamu tidak bisa cari yang sama, ya aku terpaksa merebutnya darimu. Wah, sepertinya keluarga Ponce sedang terlalu lancar akhir-akhir ini. Makanya kamu punya waktu luang untuk ikut campur dalam hal-hal receh ini. Aduh, cuma bercanda kok, Leo. Jangan terlalu serius. Aku tidak biasa bercanda dengan orang luar. Adrian, kalau kamu tidak mau menyeret seluruh keluarga Ponce bersamamu, lebih baik kamu bersikap baik. Wah, kamu sangat serius dengan kucing kecilku itu, ya? Kalau gitu, aku yang ambil dia. Aduh, aku kesal banget. Kamu ngapain dengan Adrian? Dia yang gak mau berhenti ganggu aku. Aku tampar dia. Dan, buat minta maaf, aku ajak dia makan malam. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, langsung telepon Javier. Dia yang gurus. Oke, terima kasih, Leo. Leo, orang yang menculik Nona Castillo sudah mengaku. Katanya Nona Soto yang menyuruh dia. Selain itu, aku temukan di tubuhnya ramuan kepatuhan.
Blanca Sotolagi. Dia nggak tahu sedang berurusan dengan siapa. Bawa dia ke pabrik terbengkalai. Tunggu aku di sana. Dimengerti. Akhirnya Tuan Leo kembali. Dia, Nona Castillo sedang tidak enak badan, sedang beristirahat di atas. Leo, aduh, aku merasa tidak enak. Siapkan mobil. Tidak parah, hanya alergi biasa. Dengan sedikit obat, akan sembuh. David, So, kamu sudah bangun. Dazartidak Tauteri Makazi. Hal pertama yang kamu lakukan saat bangun adalah memanggil orang lain. Dan bahkan tidak memanggil aku. Maaf, saat itu terjadi padamu. Aku sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. aku di sini jangan takut. Hal lain, kamu alergi salmon. Ya, jadi jangan coba-coba lagi. Aku tahu. Terima kasih, David. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu, masih ada urusan. Oak. Ada yang bisa saya bantu, Leo? Sepertinya kamu sangat menyukai Sofia. Ya. Ya, betul. Jujur sekali kamu. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Sofia itu luar biasa, sangat menggemaskan dan baik hati. Aku yakin tidak ada orang yang tidak menyukainya. Tapi, aku hanya menganggapnya seperti adik kecil. Dan kamu, kapan kamu kenal Sofia? Dan aku ingin tahu yang sebenarnya. Waktu itu, dia minta aku mengobatinya, karena ototnya tegang. Benarkah? Tentu saja. Leo, ada hal lain yang bisa saya bantu? Kalau tidak, saya akan mulai bekerja. Leo, kenapa kamu terlihat merah? Karena hari ini kamu tidak bersikap baik. Di mana aku tidak bersikap baik? Coba pikir sendiri. Leo, apa kamu tidak suka kalau aku bicara dengan David? Leo, David bukan orang asing. Di dunia ini, selain aku, semua orang lain, pria atau wanita, adalah orang asing bagiku. Kamu mengerti? Bahkan Maestra juga orang asing untukmu? Tepat sekali. Ingat baik-baik. Hanya aku yang tidak akan menipu atau menyakitimu. Kamu hanya bisa percaya padaku. Kamu mengerti? Baiklah. Leo. Leo, para direktur, memanggil rapat dadakan. Suruh mereka tunggu. Ya. Istirahat yang cukup. Aku pergi ke kantor untuk rapat. Anda bisa pergi dengan tenang, Leo. Aku akan tinggal di rumah dan menunggu Anda dengan baik. Selamat jalan, Leo. Aku punya perasaan. Seperti kamu sedang mengusirku. Bukan begitu. Aku hanya khawatir Anda terlambat rapat, Leo. Sebenarnya, aku sangat sedih Anda pergi, Leo. Kalau begitu, temani aku ke kantor. Tidak bisa, Dr. Vega bilang. Aku harus diobservasi setengah hari. Kalau begitu aku tinggal di rumah bersamamu. Leo. Jadi anak yang baik. Hei, kucing kecilku. Sudah lama tidak bertemu. Sial sekali. Jangan pergi. Kebetulan hari ini, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Kamu mau apa? Kamu kenal orang ini? Kamu kenal Tuan Bruno? Sudah kuduga, pasti kamu tertarik. Apa yang kamu tahu sebenarnya? Lihat. Sekarang juga aku akan mengajakmu menemuinya. Naik ke mobil.
Nona. Tuan Bruno. 12 tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Cukup baik. Kalian sudah makan? Aku akan buatkan mie untuk kalian. Tidak usah, Tuan Bruno. Mengenai kejadian 12 tahun yang lalu, kumohon katakan yang sebenarnya padaku. Nona. Pada hari kebakaran di Kediaman Castillo itu. Aku pergi dari Villario. Aku ingat kamu ada di sana. Pasti kamu salah lihat, kan? Apa yang terjadi hari itu? Sangat jelas kuingat. Kamu pergi menyelamatkan seseorang, tapi apinya sangat besar, dan kamu tiba-tiba pergi. Katakan padaku siapa pembunuhnya. Nona. Pada hari kebakaran di Kediaman Castillo. Aku memang ada di sana, tapi aku tidak melihat orang lain. Sudah diselidiki dulu, disimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan, bukan? Tuan Bruno, sudah 12 tahun berlalu. Kumohon, aku memohon padamu, katakan yang sebenarnya. Ayo, kucing kecilku. Kurasa tuan ini tidak berbohong. Kita akan menyelidiki bersama. Pelan-pelan. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentang kebakaran di Kediaman Castillo. Ini adalah sesuatu antara kita berdua, rahasia kecil kita. Jangan bilang ke Leo ya? Jangan-jangan kamu mencoba menyakiti Leo? Masa iya aku melakukan itu? Kita sudah saling kenal sejak lama. Kapan aku pernah menyakitimu? Meskipun orang ini terlihat menyebalkan, sebenarnya dia belum melakukan hal yang buruk. Ayo pulang. Leo, ada apa? Leo, kenapa kamu mengabaikanku? Leo, apa kamu marah padaku? Leo, apa yang telah kulakukan sampai mengganggumu? Katakan padaku, akan kuperbaiki. Leo, tolong, perhatikan aku. Aku salah. Salah dalam hal apa? Aku tidak tahu. Bisakah kamu memberitahuku, tolong? Akumara. Karena seseorang. Melupakan apa yang dijanjikan padaku. Aku tidak melupakannya. Aku tidak percaya padanya. Aku hanya butuh bantuanmu untuk beberapa urusan. Aku senang mendengarnya. Leo, apa kamu tidak penasaran dengan apa yang akan kulakukan? Aku tidak akan menyelidiki privasimu. Aku percaya bahwa suatu hari kau akan menceritakannya padaku sendiri. Di masa depan, akan kuceritakan padamu. Tuan Muda Leo. Shoo. Dia tertidur. Aku belum pernah melihat Tuan Muda Leo merawat seseorang dengan begitu teliti. Sepertinya dengan So, kamu benar-benar berbeda. Selamat malam, Kaking Kesilku. Ingat untuk menyimpan rahasia kecil kita. Carmen. Ya? Sur rue Ravière d'Atan. Ya Tuan Muda Leo. Ayah dan ibu, kenapa kalian memanggilku dengan sangat mendesak? 3 jam yang lalu, grup Ponce muncul di berita, karena material bangunan yang cacat, dan harga saham, anjlok. Ini pasti ulah seseorang. Keluarga Ponce, di Villario adalah salah satu keluarga paling penting. Untuk bisa memukul kami seperti ini, keluarga kami, selain grup Reyes, tidak ada yang punya kemampuan itu. Keluarga Ponce dan Reyes selalu hidup damai. Kenapa tiba-tiba mereka menyerang kami? Aku tahu, Adri. Ada apa denganmu? Aku tahu kenapa. Kami diserang. Aku nggak nyangka kucing kecil itu sangat berarti baginya. Kaking Kessel. Nyebelin banget. Kamu ngapain di sini? Aku kirim pesan, kamu nggak jawab. Jadi terpaksa aku datang ke kampus buat nyari kamu. Memangnya kita dekat banget? Aku sakit hati. Aku baru bantu kamu cari kepala pelayan. Bisa nggak kamu lebih baik sedikit? Simpan sendiri rasa sedihmu.
Aku pergi. Kamu nggak mau tahu kebenaran soal kebakaran di bekas kediaman keluarga Castillo? Tapi aku udah berusaha keras buat menyelidikinya. Kamu udah nemuin? Leo, ini mendesak. Adrian Ponce telah membawa Nona Castillo pergi. Juan Reyes. Bahan baku impor telah diblokir. Untuk saat ini, tidak ada cara mendapatkannya. Dan stok yang tersisa cukup terbatas. Ditambah lagi, 11 anak perusahaan sangat membutuhkannya. Adrian Ponce, Kumaini Serongan Balazan Mereka, Bagikan stok yang tersedia, sesuai prioritas. 1 batch baru bahan baku, akan tiba paling lambat lusa. Sedangkan untuk keluarga Ponce, jangan biarkan mereka bernapas lega. Ya, Juan Reyes. Awasi dia kamu sendiri, tunggu momen yang tepat. Dan bawa Sofia kepadaku. Jangan sampai dia sadar kamu mengikutinya. Ya. Maysuk, Untuk apa kau bawa aku ke sini? ini salah satu tempat favoriteku. Dan kau orang pertama yang kubawa ke sini. Jadi, kucing kecilku, kau harus merasa terhormat. Kau janji begitu sampai kau akan ceritakan padaku. Jadi, mau cerita sekarang? Tunggu, sekarang aku akan telepon saksi untuk datang. Dan di meja ada makanan. Kalau lapar, makanlah sedikit. Ayo, cepat pergi. Kalau gitu, bye-bye saja dan tunggu aku ya. Tunggu aku ya. Awasi dia baik-baik. Dia adalah aset terbesar kita untuk kemajuan keluarga Ponce. Tenang. Apa yang sudah kau lakukan? Tidak bisakah kita bicara dengan tenang? Kenapa kau jadi begitu kasar? Tidakkah kau sadar bahwa semua perusahaan grup telah disita, keluarga Ponce hampir bangkrut? Wah, Leo bertindak cepat. TAPI, dia akan datang memohon padaku dengan berlutut. Bangsat. Kenapa kau memukul anak ini? Pukul dia, bunuh dia. Kita semua akan tenggelam bersama. Aku akan membawamu untuk meminta maaf secara langsung. Juan Reyes, Juan Ponce dan Putranya telah datang. Persilakan mereka masuk. Ya, Juan Reyes. Tuan Reyes. Tuan Ponce, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Hari ini aku membawa putraku untuk meminta maaf. Putraku masih sangat muda dan tidak mengerti tata krama. Jika dia telah menyinggung Tuan Reyes, aku mohon, Tuan Reyes, untuk berbelas kasihan. Ayahku salah. Hari ini aku datang untuk bernegosiasi. Titik. Apa yang kau katakan? Bocah? Apakah kau pikir, hanya karena membawa Sofia, kau sudah punya modal untuk bernegosiasi denganku? Tidakkah itu cukup? Cukup. Cukup untuk membuat keluarga Ponce lenyap. Benarkah kau tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Menurutmu? Apakah aku salah menilai situasi? Dia jelas-jelas bertingkah seperti peduli pada kucing kecilku. Tuan Reyes, putraku salah dalam hal ini. Aku meminta maaf atas namanya. Maafkan grup Ponce. Grup Ponce, bagaimanapun juga, adalah hasil kerja seumur hidup ayahku. Tuan Ponce, Anda harus tahu aturanku. Setelah aku mengambil keputusan, aku tidak pernah mundur. Saat ini, keluarga Ponce masih punya satu jalan keluar. Di mana dia? Bukankah kau bilang tidak peduli? Tuan Reyes, apa maksud Anda? Sekarang keluarga Ponce telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Leo, jangan berpura-pura di sini bersamaku. Pacar kecilmu masih di tanganku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Kenapa dia belum datang? Maestra, Tuan Bruno. Muridku yang baik, kamu merindukanku, sayang? Tentu saja. Maestra, kamu pergi kemana? Apakah kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Aku pergi mencari kebenaran untukmu. Maestra, kamu menemukan kebenarannya? Bicara. Aku tidak ada yang ingin dikatakan. Maestra. Sebenarnya, ini juga salahku. Dia dari keluarga Ponce. Untuk merebut kekayaan dari keluarga Castillo, dia memicu kebakaran itu. Dia tidak menyangka aku akan menyelamatkanmu. Tapi ini, apa hubungannya denganmu, Maestra? Dia, bersama muridku yang tidak pantas itu, adalah orang yang melakukan kejahatan ini.
Kali ini aku turun dari gunung, hanya dengan satu tujuan, membersihkan rumah. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Jatuh ke tangan kupu-kupu ekor hitam. Aku tidak ada yang ingin dikatakan. Lepakan saja untuk menggerak. Apapun dariku. Leo, waktumu hampir habis. Asalkan kamu meninggalkan keluarga Ponce dengan damai, dan semua proyekmu di masa depan, kamu lakukan bekerja sama dengan kami, aku akan mengembalikan kucing kecilmu, dengan selamat. Bekerja sama? Jean Gonquira Cutidactau. Kalian, keluarga Ponce, diam-diam menjalankan bisnis kotor. Jika aku menyerahkan bukti kepada pihak berwajib tentang eksperimen manusia kalian, menurutmu keluarga Ponce akan berakhir seperti apa? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Jean Gonlupa. Filario milik siapa? Lalu bagaimana? Sudah hampir 12. Aku sudah meninggalkan instruksi. Jika pada pukul 12, aku belum kembali, kucing kecilmu tidak akan tertolong. Mengganti hidupku dengan kesedihanmu. Leo, untuk sisa hidupmu, itu Sapadon. Sangat Sapadon. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menghabisi seluruh keluarga Ponce. Leo. Nona Castillo sudah kembali. APA. Mulai sekarang, kamu tidak boleh jauh dariku, sedetik pun. Tapi aku harus pergi ke sekolah. Ya sudah, tinggalkan saja. Singkatnya, 24 jam sehari, kamu akan menempel padaku. Kalau aku makan, gosok gigi, mandi, atau tidur? Juga bersamaku. Sudah cukup. Kalian bikin perutku mual. Kamu ini. Leo, dia guruku, Maestra Celia. Maestra. Pergi sana. Siapa gurumu? Jangan panggil aku begitu. Maestra, Leo sangat baik padaku. Jangan bicara seperti itu padanya. Anak perempuan kalau sudah besar, akan meninggalkan sarangnya. Kalau begitu, tinggallah. Maestra. Apa yang kau mau? Tato kamu itu. Itu lambang organisasi kami. Organisasi kalian? Kalian yang membunuh orang tuaku? Tentu saja tidak. Maestra bukan orang jahat. Nanjanai Kination orang tuamu. Lebih baik kau tanya pada keluarga Ponce. Keluarga Ponce? Ya, Adrian Ponce Menyer Bruno membakar rumah keluarga Castillo dan merebut bisnis keluarga. Kali ini aku turun dari gunung, tepatnya untuk memberantas para pengkhianat organisasi. Selama 20 tahun ini, berkolusi dengan keluarga Ponce. Mereka telah membunuh banyak pengusaha. Mereka menjendalakan ekonomi dan teknologi. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Javier, bawa dokumen ini ke kantor polisi. Sedangkan untuk keluarga Ponce, habisi mereka sekalian. Ya.